Halo guys, balik lagi di Dari Tadi Official. Kalau nggak dari tadi, ya dari kemarin. Ketemu lagi dengan saya Firman. Kali ini kita akan bahas-bahas mengenai dua hal yang perlu dipertimbangkan saat beli rumah pertama. Sebelumnya jangan lupa subscribe, komen, nyalakan notif, dan jangan lupa tonton video ini sampai selesai guys. Kita lanjut ke video. Jadi siapa yang di sini mau beli rumah pertama ini? Ya, bisa komen-komen di bawah ya. Bisa komen-komen di bawah, bisa sharing, bisa mungkin ada pertanyaan nanti setelah akhir video ini bisa jejak di bawah. Jadi siapa yang di sini mau beli rumah pertama? Itu ada dua hal yang menurut saya ini sangat krusial. Dua hal yang sangat krusial dalam atau mau beli rumah pertama. Kalau rumah kedua, rumah ketiga, ataupun keempat itu kan udah ada pengalaman dari sebelumnya. Kalau ini kan yang saya bahas rumah pertama. Oke, jadi dua hal itu tadi. Yang pertama adalah eksistensi developer. Kenapa kok eksistensi developer ini sangat penting? Karena memang apabila developer tersebut meyakinkan atau tidak ada track record yang buruk, maka dapat dipastikan pembangunan rumah bapak-bapak atau ibu-ibu ini bisa lancar. Ya, di sini saya terangkan, di sini saya tidak menjelaskan tentang harga rumah. Karena memang di properti sendiri ketika harga yang tinggi pasti akan diikuti dengan fasilitas-fasilitas masing-masing. Semakin tinggi ya semakin bagus ya, beda developer beda hasil. Yang terpenting kita tahu eksistensi atau kepercayaan developer tersebut. Jangan sampai kita cari harga-harga yang murah, akan tetapi malah menjerumuskan kita sendiri di dalam harga yang murah tersebut. Banyak pengalaman dari rekan-rekan saya, itu cari rumah di pinggiran dengan harga yang murah di bawah standar, akan tetapi malah sampai 2, 3, sampai 5 tahun tidak terbangun, akhirnya muncul permasalahan atau sengketa. Nah, saya harap di sini tidak ada yang mengalami permasalahan tersebut. Biar teman-teman saya aja, saya pun ya jangan ya. Jadi kita harus tahu eksistensi developer. Banyak perumahan-perumahan kalau saya kan di Surabaya ya, di Surabaya Gresik itu juga banyak perumahan yang tidak terbangun. Sudah berjalan bertahun-tahun, 2 sampai 5 tahun melainkan belum ada hasil. Nah, seperti itu kan kita malah terobsesi dan terjebak di harga rumah tersebut. Nah, kembali lagi yang pertama adalah eksistensi developer. Jadi kita harus tahu track record developer tersebut, bisa kalian cari di internet, ada cara-caranya. Maksudnya cek legalitas perusahaan, ada di Google lah. Ada Fortune IDN itu kan juga ada artikel, bisa dicek-cek di situ. Yang kedua ada sebelum developer harus jelas. Nah, intinya ini developer harus jelas. Ini tadi keburu yang kedua ya. Mohon maaf guys, mohon maaf. Jadi saya tegaskan di sini developer harus jelas sebelum kita masuk payment atau langkah lebih dalam. Jangan sampai kita tertipu oleh developer-developer yang abal-abal yang tidak bisa dipercaya, hanya modal janji manis tok. Jangan sampai tertipu ya guys ya. Yang kedua adalah akses lokasi. Saya ingatkan di sini saya tidak membicarakan mengenai harga, karena di mana kita membeli properti harga yang tinggi pasti didukung fasilitas yang amazing, pasti bagus ya. Yang kedua, akses lokasi. Akses lokasi ini ada banyak yang dapat dipertimbangkan. Yang pertama ada kedekatan kita di kantor. Maksudnya kedekatan rumah yang akan kita beli dengan kantor. Ini khusus ini kalau misalnya untuk pengusaha ataupun karyawan, itu kan pasti kalau misalnya perjalanan terlalu jauh itu kan nanti jadi dasar juga. Ini kira-kira saya cocok nggak ngambil di daerah yang agak jauh. Tapi itu semua tergantung juga dengan budgeting yang bapak atau ibu punya.
Dekat dengan kantor itu adalah impian orang yang impian orang banyak. Ya, tempat kerja yang dekat dengan rumah. Yang kedua, ada akses tol. Sekarang di Indonesia sendiri pembangunan tol kan sangat-sangat digencarkan, baik di wilayah Jawa, Sumatera. Ini udah mulai digencarkan, bahkan ada tol Trans Jawa sampai ke Tangerang ya. Jadi ini tentu sangat penting dijadikan dasar mengenai pengambilan properti, memudahkan akses kita untuk masuk ke jalan tol. Yang ketiga, kita harus paham letak geografis properti, guys. Jadi membeli rumah pertama itu kita harus cermat-cermat dan tahu medan yang ada. Jangan sampai mudah banjir. Ya, biasanya yang paling sering adalah banjir. Jangan sampai rumah kita ini istilahnya kebanjiran ya. Ini perlu dipertimbangkan lah. Kalau semisal area properti yang mau kita ambil masih sering banjir dan lain sebagainya. Oke, kita sudah ada di end session, guys. Itu tadi 2 hal yang harus dipertimbangkan saat kita mau beli rumah pertama. Jangan lupa klik tombol subscribe dan komen-komen di bawah. Silahkan like kalau antum suka video saya, dislike kalau tidak suka. Semoga video saya bermanfaat. Saya Firman pamit undur diri, sampai bertemu di video saya selanjutnya. Bye-bye. Jangan lupa subscribe, guys. Oke.